kesiapan dan efektivitas dari Satgas Anti Premanisme ini kita bahas bersama Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI dan Komisioner Kompolnas Gufron Mabruri. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy dan seluruh pemirsa Kompas. Oke, saya mau ke Mas Isnur dulu. Mas Isnur, Satgas baru akan dibentuk oleh pemerintah. Ini untuk terkait premanisme. Anda meyakini akan efektif kerjanya? Jadi gini, YLBHI mengkritik pendekatan dan respon pemerintah yang seperti senantiasa merespon dalam kegagapan. Lagi rame-rame diangkat, viral, baru menyelesaikan masalah gitu. Padahal YLBHI sudah lama mengkritik ya, bahwa masalah di sektor industri perburuhan adalah soal premanisme. Tapi kan selama ini penyelesaiannya justru yang diotak-atik adalah undang-undang tenaga kerjaan. Masalah hak perburuhannya, itu jadi nggak nyambung gitu. Masalah lain misalnya banyak juga pungli-pungli dan korupsi oleh aparat, itu nggak pernah diselesaikan. Banyak sekali riset, misalnya risetnya World Bank, risetnya banyak lembaga yang menemukan faktor-faktor utama apa yang menghambat investasi. Tapi itu nggak pernah diselesaikan secara sistematis. Jadi kebijakannya bersifat reaksioner. Nah, YLBHI mendesak, selesaikanlah permasalahan dalam keseharian berbasis data dan riset yang baik. Sehingga penyelesaiannya sistematis gitu. Ini ada masalah misalnya kemarin judi online bentuk Satgas lagi. Besok ada masalah sungai bentuk Satgas lagi. Ini jangan sampai negara jadi negara Satgas. Dan penyelesaiannya bersifat misalnya temporary. Misalnya tadi kita lihat akan ada operasi 2 minggu. Padahal masalah premanisme bukan masalah 2 minggu. Masalah setiap hari masyarakat gitu. Yang kedua, hati-hati membuat masalah tanpa analisis dan kajian yang tepat, dia tidak tepat sasaran dalam penyelesaiannya. Misalnya gini, masalah premanisme itu bukan hanya berdampak pada soal ketenagakerjaan atau investasi. Dalam aspek kebebasan berekspresi masyarakat ya, dalam aspek jurnalisme, pemberitaan media, teman-teman yang demo, teman-teman yang menyampaikan pendapat di muka umum, teman-teman jurnalis yang di lapangan meliput, seringkali juga dihadapkan pada kekerasan oleh preman. Tapi problemnya kan ini bukan semata-mata di lapangan, Mbak, tapi rangkaian panjang sebenarnya ketidakhadiran negara. Dalam risetnya Ian Wilson bahkan ada banyak organisasi-organisasi ormas yang kemudian di lapangan menjadi seperti preman. Itu dibina atau pembinanya para pimpinan pejabat negara gitu. Pembinanya dalam strukturnya itu banyak sekali, bahkan aparat. Jadi sekarang tolong hindari, tolong coba cek semua ormas-ormas itu. Kalau masih ada pembinanya, ya, yang ini ya dalam konteks premanisme ya. Kalau ada pembinanya, kalau ada dalam struktur kepengurusannya, aparat negara, pejabat pemerintah itu harusnya nggak ada lagi. Kenapa? Karena mereka bertopang di dukungan oleh aparat, di dukungan oleh pemerintah pejabat. Tahan dulu Mas Isnur, saya mau minta tanggapan dulu ke Mas Gufron. Mas Gufron, tadi yang salah satu jadi kendala dalam memberantas premanisme adalah adanya dukungan dari oknum, baik itu aparat maupun juga pemerintah daerah misalnya. Kalau kita berbicara soal aparat, kalau dari Kompolnas, seperti apa sebenarnya pengawasannya untuk aparat yang mendukung ormas-ormas ini atau premanisme? Ya, pertama saya mau bilang gini, persoalan premanisme ini kan melibatkan faktor yang sifatnya kompleks ya. Ada faktor-faktor yang itu terjadi di tingkat hulu gitu ya, akar permasalahan, tapi ada juga faktor-faktor atau permasalahan yang ada di tingkat hilir ya, yaitu perilaku tindakan yang memang itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan persoalan premanisme yang marak di masyarakat hari ini, maka pendekatannya juga harus komprehensif ya. Karena masalahnya banyak, faktornya banyak. Kalau yang diselesaikan adalah masalah yang ada di hilir ya, sementara yang di hulu akarnya nggak diselesaikan, saya kira sampai kapanpun kita akan menghadapi masalah. Apa yang tadi sempat disinggung oleh Mas Isnur, saya kira itu bagian dari persoalan-persoalan yang harus diselesaikan ya dengan menggunakan pendekatan komprehensif tadi gitu ya. Penegakan hukum, peran kepolisian kan itu hanya salah satu saja ya pendekatan. Nah, untuk akar masalahnya Mas Isnur, sebenarnya apa yang harusnya jadi fokus dulu nih sama pemerintah sebelum bikin Satgas? Mas Isnur masih di mute? Ya, akar masalahnya adalah pembiaran. Akar masalahnya di mana negara membiarkan ormas-ormas yang menjadi
seperti alat keamanan, penjaga lingkungan itu dibiarkan sekian lama, berpuluh-puluh tahun. Bahkan tanda kutip ya, menjadi kolaborator pemerintah atau negara. Sehingga kemudian mereka semakin membesar, merasa punya legitimasi untuk menjadi aktor keamanan. Itu kan dibiarkan terus-menerus. Maka menurut kami harus ada konsepsi bahwa tidak boleh, tanda kutip ya, ada aktor-aktor di luar negara yang merasa dan berhak menjadi aktor penjaga keamanan, aktor menjaga lingkungan gitu ya, sehingga dia bisa dengan kekuatannya memaksa entitas lain ya, perusahaan, masyarakat untuk tunduk dan memberikan sejumlah uang gitu. Mas Isnur, Jadi ya, mohon maaf akar Kang masalahnya- potong, tapi kalau ada pembiaran, apakah Satgas ini sebenarnya jadi jawaban? Iya kan ini kan baru sekarang Mbak, setelah puluhan tahun dibiarkan. Jadi makanya menurut saya sambil menyelesaikan sambil dibaca, dikaji secara sosiologis gitu, secara historis dan bagaimana penyelesaiannya secara menyeluruh. Libatkan para akademisi yang selama ini melakukan riset. Ada banyak tuh senior-senior akademisi, para profesor yang selama ini meriset soal itu. Bagaimana relasi ini dijalin untuk kepentingan misalnya politik Mbak. Karena kan banyak tiba-tiba mau pilpres gitu ya, mau pilgub, tiba-tiba calon pilpresnya dikasih jubah, dikasih seragam ormas tersebut, itu kan standar Mbak. Dan itu dianggap normal gitu. Ketika capres mengenakan jubah tertentu, atau bahkan setelah jadi gubernur, setelah jadi pejabat bupati, jadi presiden, dia disematkan baju ormas tertentu gitu. Oke. Itu yang nggak boleh. Oke, saya mau tanya dulu pendapat dari Mas Gufron. Mas Gufron, pembiaran ini yang jadi PR sebenarnya. Bagaimana Anda mengawasi Polri agar pembiaran ini akan bisa dijawab lewat Satgas? Ya, saya kira pertama gini ya, kalau bicara penanganan saya kira tanpa adanya Satgas gitu ya, Satgas dibentuk atau misalnya ada instruksi dari Kapolri yang diterbitkan kemarin ya, penindakan terhadap aksi premanisme kan ini kan sebenarnya sudah menjadi bagian dari kewajiban dan tanggung jawab kepolisian ya, kan fungsi kepolisian kan menjaga kamtibmas gitu ya. Jadi memang kan itu sudah melekat dalam tugas dan fungsi kepolisian gitu. Nah dengan adanya Satgas atau kemudian ada instruksi Kapolri, saya kira itu akan mendorong upaya penegakan hukum yang tegas terhadap aksi premanisme di masyarakat. Jadi ini akan berjalan lebih responsif lah, terutama anggota kepolisian di bawah. Nah, apa yang menjadi penting ya saya kira hari ini kalau kita bicara pada konteks peran kepolisian yang bagaimana mengawasi kinerja kepolisian dalam konteks penanganan premanisme di tengah-tengah masyarakat gitu ya, terutama misalnya bagaimana hal itu tetap dilakukan dalam kerangka aturan hukum ya yang berlaku, yang ada gitu ya, termasuk juga saya kira tetap menjamin pelindungan hak asasi manusia gitu ya. Jangan sampai misalnya tindakan dilakukan terhadap penegakan hukum ya terhadap tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang melawan hukum. Nah itu dilakukan oleh cara-cara yang justru melanggar hukum gitu ya, atau di luar koridor. Nah, kemudian saya kira yang kedua tadi sempat disinggung soal kehadiran negara ya. Kalau kita bicara tentang kehadiran negara ya, tidak hanya dalam konteks penegakan hukum saja ya saya kira ya. Tapi kalau kita cermati misalnya akarnya yang sangat kompleks ya, misalnya soal kondisi sosial, kondisi ekonomi, masalah pendidikan, fungsi-fungsi pemerintahan di bidang lain juga harus hadir di tengah masyarakat. Pertanyaannya ada, apakah fungsi pemerintahan yang lain juga hadir gitu. Jadi kalau kita bicara kehadiran negara, semua fungsi pemerintahan negara harus hadir. Gotong royong dari semua elemen negara, betul ya Pak? Baik, Mas Gufron Mabruri, Komisioner Kompolnas, dan Muhammad Isnur, Ketum YLBHI. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Salam.